Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Gita Apriliandila, Putri Intan, Widya Saputri, dan saya sendiri Yasinta Yulistanti. Di sini kami akan memaparkan materi perihal pembagian besar naskah. Yang pertama ada naskah fiksi. Naskah fiksi merupakan naskah yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Segala sesuatu yang diungkapkan dalam naskah fiksi tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan hasil rekaan. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Karangan fiksi berusaha menghidupkan perasaan atau menggugah emosi pembacanya. Naskah fiksi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu naskah fiksi anak, fiksi remaja, dan fiksi dewasa. Lalu, unsur apa aja sih yang ditangani penyunting naskah fiksi? Faktanya, unsur yang ditangani penyunting naskah fiksi ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan unsur yang ditangani penyunting naskah non-fiksi. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa menyunting naskah fiksi relatif lebih ringan dibandingkan dengan menyunting naskah non-fiksi. Penyunting naskah fiksi biasanya hanya menyunting teks naskah. Oleh karena itu, penyunting naskah hanya memikirkan, yang pertama, apakah kalimat ini benar atau tidak? Yang kedua, apakah kalimat ini dapat dipengerti pembaca atau tidak? Yang ketiga, apakah kalimat ini mudah dipahami dan dimaknai? Selebihnya, penyunting naskah hanya perlu memperhatikan apakah dalam naskah ada kalimat-kalimat yang berbau sara, pornografi, dan mengandung salah satu unsur yang dilarang dicetak dan diedarkan menurut ketentuan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lalu untuk aspek kebahasaan, naskah fiksi memiliki beberapa aspek kebahasaan yang boleh digunakan meski tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Pengecualian ini berlaku untuk kalimat langsung atau dialog. Kita pernah membuat naskah non-fiksi loh. Tapi apa ya naskah non-fiksi itu? Naskah non-fiksi adalah fenomena yang secara real terjadi. Naskah buku yang substansi real faktual. Naskah non-fiksi yaitu naskah yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Naskah non-fiksi mempunyai tingkat objektivitas yang tinggi, berusaha menarik, dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Naskah non-fiksi terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu monograf, buku teks atau referensi, dan buku umum atau populer atau trade book. Yang pertama monograf. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya satu hal saja dalam suatu bidang ilmu. Monograf ini biasanya ditulis oleh seorang ahli atau pakar pada bidang tertentu, dan yang membacanya juga seorang pakar atau saintis. Isi tulisannya harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Yang kedua, buku teks atau referensi. Buku teks atau referensi ini biasanya ditujukan bagi pelajar, siswa, dan mahasiswa. Buku teks atau referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu. Buku teks atau referensi biasanya cakupan pembahasannya lebih luas dibandingkan dengan monograf. Isi tulisannya harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah,
dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Yang ketiga, buku umum atau populer atau trade book. Buku umum atau populer atau trade book adalah buku yang berisi tentang pengetahuan umum dan bisa dibaca oleh siapa saja, atau common knowledge. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa yang sederhana, mudah dicerna dan dipahami, serta sistematika dan anatominya naskah ini juga berbeda dengan karya ilmiah lainnya. Buku ini lebih bebas, tetapi tetap dengan mengikuti anatomi yang berlaku secara internasional. Faksi berdasarkan penelusuran adalah istilah slang alias tidak baku yang berkembang untuk menyebut karya tulis yang tidak dapat sepenuhnya disebut fiksi dan juga tidak dapat sepenuhnya disebut non-fiksi. Karena itu, faksi adalah fakta yang dikisahkan layaknya karya fiksi. Naskah faksi merupakan jenis tulisan perpaduan antara fakta dan fiksi. Bisa dikatakan, faksi adalah fakta yang fiksi berdasarkan fakta yang ditulis dengan gaya naratif, agar dapat lebih menarik perhatian pembacanya. Bang Trim mengemukakan bahwa memang ada wilayah abu-abu antara fiksi dan non-fiksi dari segi adanya unsur cerita atau kisah di dalam suatu karya tulis. Karena itu, pembagian genre tidak resmi ini menghasilkan faksi. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari buku naskah fiksi, non-fiksi, dan faksi. Pertama, contoh dari buku fiksi: cerpen, novel, dongeng, drama, puisi, hikayat, fabel, mitos, komik, cerita rakyat, legenda, dan roman. Yang kedua, contoh dari buku non-fiksi: buku pembelajaran, buku ensiklopedia, esai, jurnal, biografi, karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi, opini, dan pidato. Yang ketiga, contoh dari buku faksi: novel fiksi ilmiah, biografi atau autobiografi, kisah-kisah nabi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.